Hey, what's up gengs? Selamat datang di channel YouTube Tugas Kimia A. Bagi Anda yang baru melihat video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul dan saya laki-laki. Saya membuat video ini karena ingin memenuhi salah satu tugas dari dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia jurusan Kimia semester 2. Dan marilah kita simak videonya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu diksi. Diksi memiliki pengertian yaitu pemilihan kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu. Diksi merupakan ketepatan pilihan kata dan menjadi salah satu unsur yang sangat penting, baik itu dalam dunia tulis-menulis maupun dalam dunia tutur yang kita gunakan sehari-hari. Istilah diksi tidak hanya digunakan untuk menyatakan kata-kata mana yang dipakai untuk mengungkapkan suatu ide atau gagasan, tetapi juga meliputi persoalan frasa, gaya bahasa, dan ungkapan. Di samping itu, Keraf 2008 memberikan 3 simpulan utama mengenai diksi. Yang pertama, diksi mencakup pengertian kata-kata mana yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan, bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat, dan gaya mana yang paling baik digunakan dalam suatu situasi. Yang kedua, diksi adalah kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan, dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar. Yang ketiga adalah diksi yang tepat dan sesuai hanya dimungkinkan oleh penguasaan sejumlah besar kosakata atau perbendaharaan kata bahasa itu. Selanjutnya, penggunaan ketepatan diksi dipengaruhi oleh kemampuan pengguna bahasa yang terkait dengan kemampuan mengetahui, memahami, menguasai, dan menggunakan sejumlah kosakata secara aktif yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat sehingga mampu mengomunikasikannya secara efektif kepada pembaca atau pendengarnya. Syarat diksi. Ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi dalam memilih kata-kata, yaitu persyaratan ketetapan dan kesesuaian. Untuk memenuhi persyaratan ketetapan dan kesesuaian dalam pemilihan kata, ada 2 yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kaidah kelompok kata atau frasa, dan yang kedua adalah kaidah makna kata. Yang pertama, kaidah kelompok kata. Dalam kelompok kata membahas tentang pemilihan kata yang tepat, seksama, lazim, dan benar. Dan yang kedua, kaidah makna kata. Berdasarkan sifatnya, makna dibedakan atas 2 macam. Yang pertama, makna denotasi, dan yang kedua, makna konotasi. Yang pertama, makna konotasi memiliki pengertian yaitu makna kata yang sesuai dengan hasil observasi panca indera dan tidak menimbulkan penafsiran lain. Contohnya itu, kepala adalah organ tubuh yang paling atas. Dan yang kedua, makna konotasi. Makna konotasi adalah makna kata yang tidak sesuai dengan hasil observasi panca indera dan menimbulkan penafsiran lain. Contoh dari makna konotasi itu adalah ibu jari itu merupakan jari yang paling besar atau jempol. Adapun ciri-ciri diksi antara lain, yang pertama, tepat dalam pemilihan kata untuk dapat mengungkapkan gagasan atau juga hal-hal yang diamanatkan. Yang kedua, dapat digunakan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna serta bentuk yang sesuai dengan gagasan serta juga situasi dan nilai rasa pembaca. Yang ketiga, menggunakan perbendaharaan kata yang dipunyai masyarakat, bahasanya serta dapat menggerakkan dan juga memberdayakan kekayaan itu menjadi jaring kata yang jelas. Selanjutnya, yang saya jelaskan adalah tentang relasi makna. Pada pembahasan kali ini,
relasi makna yang saya jelaskan itu ada 5. Yang pertama, homonim. Yang kedua, homograf. Yang ketiga, homofon. Yang keempat, sinonim. Dan yang kelima itu antonim. Yang pertama, homonim. Homonim memiliki pengertian dua buah kata yang mempunyai persamaan tulisan dan pengucapan. Contoh, bisa yang memiliki arti dapat atau dimaknai sebagai racun. Yang kedua, homograf. Homograf adalah dua buah kata atau lebih yang mempunyai persamaan tulisan tetapi berlainan pengucapan dan arti. Contohnya itu kata tahu yang berarti paham atau tahu yang memiliki arti merupakan sejenis sebuah makanan. Yang ketiga, homofon. Homofon itu adalah dua buah kata atau lebih yang mempunyai persamaan pengucapan tetapi berlainan tulisan dan arti. Misal, bank dengan bank atau masa dengan masa. Yang keempat, sinonim. Sinonim adalah dua buah kata yang berbeda tulisan dan pengucapan tetapi mempunyai arti yang sama. Misalnya, pintar dengan pandai. Dan relasi makna yang terakhir yaitu antonim. Antonim adalah kata-kata yang memiliki arti berlawanan. Contoh, tua berlawanan dengan kata muda atau kata besar berlawanan dengan kata kecil.